Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lanjutkan kajian kita surat Al-Kahfi ayat 80-81 sampai dengan pelajaran ya. Pelajaran dari ayat yang kedua sudah kita baca, mencintai sesuatu dari dunia haruslah dilandaskan karena Allah. Kalau tidak karena Allah, ya jadinya masalah nih, mengandung masalah. Karena kalau orang mencintai sesuatu tidak karena Allah itu artinya dia mencintainya karena yang lain selain Allah. Apa karena apa nafsunya, gitu ya? Karena apa bagian dunianya atau yang lain. Loh kan maksud nggak boleh orang laki-laki mencintai perempuan istrinya maksudnya karena nafsu. Ya kalau seorang suami mencintai istrinya itu ya harus karena Allah. Jadi makanya kalau orang beriman menikah, itu kan selalu yang dipokokkan untuk dia pertimbangkan itu adalah urusan agamanya, urusan dinnya. Loh, masa orang delok rupa ya, delok rupa juga. Masa orang delok keadaan ya, delok keadaan juga. Tapi yang pokok itu adalah dinnya. Ini bentuk wujud dari mencintai orang itu karena Allah. Rasulullah ngendika to nggih, tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. 5 liha, yang pertama karena hartanya. Biasanya orang menikahi perempuan itu karena 4 perkara itu. Yang pertama 5 liha, karena hartanya. Yang kedua wali jamaliha, atau karena kecantikannya. Yang ketiga wali nasabiha atau hasabiha. Sebagian riwayat hasabiha, sebagian riwayat nasabiha gitu. Karena hasab keturunannya, karena nasab atau hasab keturunan kedudukannya. Terus yang ketiga, yang keempat walidiniha, karena dinnya, karena agamane. Terus Nabi ngendika, mboten wong sampai di situ ngendikane Nabi, tidak, lanjutkan. Fadfar bidzatiddin, maka pilihlah yang zatiddin, wanita yang punya agama, maksudnya agamanya baik, kualitas agamanya bagus. Taribat yadaka, kamu akan beruntung kalau kamu memilih itu, dan kamu akan rugi kalau kamu tidak memilih itu. Taribat yadaka itu maksudnya begitu ya. Taribat itu berdebu, yadaka 2 tanganmu, ya tangannya berdebu itu karena kalau milih karena mal, karena jamal, karena nasab itu nanti akan rugi. Tapi kalau milih karena din itu yang akan untung, gitu ya. Sekali lagi begitu, mencintai seorang karena Allah. Seorang orang tua, bapak atau ibu mencintai anaknya ya karena Allah juga, bukan karena yang lain. Maksudnya ketika si anak itu maksiat, melanggar aturan Allah, orang tuanya akan mengingatkan, mencegah gitu. Jangan. Itu maksiat, kamu jangan begitu. Itu contohnya karena Allah itu begitu itu. Bukan maaf saking mencintainya, nah cara wong Jawa, welas tanpa alis. Opo gitu. Welas tanpa alis itu mencintai tanpa batas gitu. Jadi pokoknya apapun yang diminta diberi, saking cintanya pada anak gitu. Nah, kalau gitu nanti rusak, menghancurkan si anak itu sendiri. Anaknya jadi anak yang tidak baik gara-gara apa yang dia minta selalu dipenuhi. Baik nggih.
Berikutnya yang ketiga, musibah yang ditimpakan kepada orang beriman selalu mengandung hikmah atau peringatan atau kebaikan yang ada di baliknya, di balik musibah itu tadi. Jadi apa itu hikmahnya? Hikmahnya mungkin ketahuannya atau didapatkannya sesudah terjadinya musibah. Tidak tahu hikmahnya apa, tapi ternyata ada hikmah seperti ini, ada kebaikan seperti ini, atau ada peringatan seperti ini, gitu ya. Ini kembali ke bahasan kita kan, Nabi Khidir itu membunuh anak, orang tuanya sedih gara-gara kehilangan anaknya, tapi ternyata ada hikmah di balik itu. Nantinya kalau anaknya itu dewasa, akan memaksa kedua orang tuanya untuk kafir, tughyanan wa kufro, gitu kan ya, kemarin ya kita bahas. Begitu keadaannya. Lah, dia tidak tahu ternyata sesudah itu ada hikmahnya. Saya masih ingat ada seorang cerita, saudara-saudara kita dari jamaah tabligh itu ya, cerita. Atau ketika satu rombongan orang jauh lah itu ya, jamaah tabligh itu, kak rombongan itu berangkat untuk bertabligh. Saat rombongan ini isinya dokter-dokter, ya ada yang spesialis, ada yang dokter umum, tapi dokter-dokter yang memang pekerjaannya dokter, jadi bukan mahasiswa kedokteran, bukan, tapi memang dokter. Terus kok ya kebetulan itu amirnya itu bukan dokter, amir jamaahnya itu bukan dokter, dan dia itu malah bukan cuma tidak sekolah dokteran, tapi dia tidak sekolah, jadi buta huruf gitu loh, reso moco. Akhirnya mereka mau berangkat, terus memutuskan naik kereta api, sepur gitu loh, sepur. Terus akhirnya naik kereta api. Lah, si amirnya ini tadi itu kayak orang yang gimana gitu, sok tahu nama berbuat kan gitu, sok tahu atau apa gimana. Nah terus gini, karena amirnya ini seorang buta huruf, dokter ini kan ini harus kita bantu ini, nanti kalau tidak tahu sepure sing ndi lah, kleru kan gitu kan, wong ramudeng tulisan di semua cowok. Akhirnya sudah kereta apinya tiba, lalu para dokter ini memberitahu pada Amir, ini ya, kita naik yang kereta api yang ini, sudah siap, kita tinggal naik. Amir itu menolak, bukan kita tidak naik kereta api yang ini. Loh piye toh? Iki jenenge iki lho, nek cara sekirang iki Senja Utama utawa tiketnya lagi lho, Senja Utama kuwi nek gawe kono. Saya tidak, bukan ini yang harus kita naik. Loh piye toh? Wong bodoh kan ini ngeyel iki. Ini kereta api kita ini tidak mau, bukan itu kereta api kita, bukan itu. Akhirnya dia yeli sampai sekian banyak, semua orang ngomong gitu, dia tetap ngeyel, ya wes keretanya berangkat gitu. Keretanya mangkat, ngomong ngenteni wong raglem munggah ya, jamnya sudah lewat, berangkat. Terus apa, tidak berapa lama gitu ya, mungkin beberapa jam lah ya, ada kereta cuman satu gerbong, ada lokomotifnya satu gerbong. Terus Pak Amirnya bilang, lah ini kereta kita ini, naik ini saja. Piye to iki? Kok ono Pak iki kok sepur apa kuwi? Kayak sepur tak cetol sepur apa gitu. Nah, terus akhirnya memaksa dia, Pak Amir itu memaksa, pokoknya kita naik kereta ini. Kita naik kereta ini. Nah, terus ketika mau naik ditanya, loh kalian ini siapa kok mau naik kereta ini? Ini gini Pak, diterangkan oleh para dokter, ini gini Pak, ini Pak pimpinan kami ini, Amir kami ini tadi, kita sebenarnya tadi naik kereta yang tadi, tapi kita sudah ngomongin berkali-kali, dia ngomongnya malah bukan ini kereta kita, nanti kereta kita itu gini. Akhirnya mau memaksa mau naik kereta ini. Terus Pak masinis atau pegawainya itu ngomong, tanya, loh kalian ini siapa? Kami ini para dokter, mau khurud fisabilillah, mau dakwah tabligh.
Terus dia bilang, siapa namanya, petugas kereta api bilang, kereta yang tadi, kereta yang berangkat tadi itu kecelakaan. Kecelakaan, banyak yang luka-luka, banyak yang meninggal di tempat sana. Terus ini kami ini mau memberangkatkan kereta sukarelawan untuk membantu mereka yang di sana. Kami butuh sukarelawan utamanya yang punya latar belakang medis, karena sana banyak orang yang luka-luka, banyak orang yang butuh bantuan. Maka ini kereta ini mau kita berangkatkan. Ini bukan kereta bayar, enggak, ini kereta sukarelawan. Nanti kita berangkat sana biar segera bisa menolong mereka. Lalu para dokter tadi mengatakan sambil memuji Allah gitu ya, memuji Allah atau mengucapkan subhanallah. Loh, kami ini dokter semuanya itu. Kami dokter semua, kami siap untuk membantu mereka. Baik, kalau gitu silakan Pak. Naik, silakan naik. Naik terus mangkat. Jadi sukarelawan tadi. Contoh nih. Jadi mereka tertunda tidak berangkat itu gara-gara karena Allah menghendaki sesuatu gitu. Menghendaki sesuatu. Kok sing mburi wae, nek melu sing ngarep mati mungkin, mati atau ikut luka-luka, tapi karena ikut yang belakang malah selamat. Begitu contohnya gitu. Itu saya terlalu terngiang-ngiang ditanya sama seorang. Ini kejadian di mana saya tidak tahu, tapi diceritakan seperti itu. Ini orang ini jadi ada hikmah di balik musibah. Tertundanya dia berangkat itu gara-gara itu tadi. Gitu loh ya. Jadi tidak lagi di apa namanya? Tidak berangkat awal, tapi malah justru begitu. Yang lain lagi, ini juga kisah nyata juga, diceritakan ada orang sudah beli tiket pesawat, sudah booking, sudah berangkat, sampai di bandara itu terlambat. Terlambatnya sebentar, cuman 1 menit, 2 menit gitu. Udah tutup gate-nya, sudah nggak bisa jalan. Ini saya sudah bawa tiket, enggak Pak, Bapak sudah terlambat. Waduh, ya wes, ngeyel kaya ngapa wis iso nguyak lagi sudah. Akhirnya dia duduklah di situ, duduk di apron kalau kita nih, di bagian ruang tunggu bandara situ. Tidak berapa lama di bandara itu tadi kan ada TV-nya biasanya, ada televisi. Dikabarkan ternyata pesawat yang seharusnya ditumpangi tadi itu nabrak. Jadi jatuh sampai semua penumpangnya mati, termasuk awak pesawatnya. Dia bilang tadi itu subhanallah. Ternyata aku ora oleh mangkat mergone iki. Mergone genre mati gitu loh. Jadi dia terlambat itu jadi seperti itu. Jadi dia tahu awalnya dia marah-marah karena terlambatnya tadi dan tidak bisa berangkat, tapi sudah itu dia memuji Allah karena keterlambatannya. Justru karena saya telat sehingga anak numpak kui sehingga itu mati. Ya kalau itu mati, memang tidak mati gitu. Bukan ras itu mati, tapi Allah menempatkan seperti itu. Contohnya begitu. Ya, jadi itu hikmah di balik musibah selalu ada, pokoknya selalu ada. Mungkin Mang Padosi nggih, kalau kita dapat musibah, hikmahnya apa? Oh, hikmahnya ini. Oh, ini hikmahnya ini. Gitu loh, selalu ada seperti itu. Maka orang beriman kalaupun tertimpa musibah, dia selalu bersabar. Kehilangan bagian di dunia bukanlah masalah besar. Kehilangan kesempatan mendapatkan pahala akhirat adalah masalah yang besar. Nah ini, kadang-kadang orang itu merasa besar masalahnya kalau dia gagal dalam dunia. Kancane berhasil itu gaji yang besar, dapat hasil yang besar, dia enggak gagal. Kancane bisnis berhasil, dia gagal. Kancane panen raya baik, dia gagal, gitu kan? Itu kan susah nih ya, susah. Tetapi begitu itu bukan masalah besar. Kenapa? Karena yang Allah janjikan itu, yang ada di hadapan Allah itu jauh lebih besar daripada itu. Lebih gede, lebih agung. Apa yang di hadapan dia jadikan di hadapan Allah apa? Akhirat, gitu. Akhirat. Seharusnya kita itu lebih susah ketika kita tidak jadi beramal sehingga kita kehilangan pahala tinimbang kita kehilangan dunia. Seharusnya begitu kalau orang beriman. Mungkin karena kelemahan iman kita sehingga kita lebih susah kehilangan dunia tinimbang kehilangan kebaikan din ini. Jadi uang iso salat wengi, salat malam. Itu kan rezeki yang besar itu. Tapi orang tidak susah ketika gagal sholat malam,
tapi dia susah ketika napa misalnya pasarnya sepi. Pedagang-pedagang ini ya, pedagang ini kalau titeni, nek pasarnya sepi biasanya ngomong, wah pasar sepi, jantenan. Nek pasarnya rame meneng wae niku. Ora tau ngomong gitu. Biasa itu gitu. Saya sama gitu. Jadi pas bulan duit angel ngomong, wah aku sik bulan duit angel. Pas bulan duit gampang ini meneng wae, ora cerita-cerita. Memang begitu keadaannya. Jadi kembali seharusnya kita lebih susah gitu. Gitu loh ya. Enek uang bisa sholat jamaah 5 waktu naik masjid, subhanallah itu rezeki yang besar gitu. Pahalanya gede gitu. Tapi kalau orang kehilangan itu orang tidak menyesal gitu. Orang tidak menyesal. Contohnya ya, yang paling fenomenal ya makanya gitu. Contohnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu di cerita Israiliyah disebutkan ya. Dia itu pernah senang sama kuda. Karena kudanya bagus-bagus, senang sama kuda. Sampai karena senangnya kuda, mungkin berkuda atau yang lain bermain dengan kudanya itu ya. Sampai dia kehilangan zikir yang harusnya dia baca waktu itu kepada Allah, mengingat Allah. Maka karena menyesalnya itu kemudian kuda-kuda yang bagus yang bilang itu dia sedekahkan semua, sedekah wis mengganggu saya daripada beribadah kepada Allah. Gitu loh ya. Jadi mensedekahkannya itu karena apa? Karena dia merasa ini mengganggu saya. Saya jadi tidak bisa mendapatkan pahala di akhirat. Maka kembali ya, kehilangan kesempatan mendapatkan pahala akhirat adalah masalah yang besar. Kehilangan dunia itu bukan masalah besar, masalah kecil saja. Enteng mawon, gitu loh ya. Saya untuk saya ya wis engko golek neh, bismillah. Nanti kan ada hasil di balik itu, gitu ya. Baik sekarang kita lihat ayat kaitan ya. Sudah selesai ini, maaf pelajarannya. Ayat kaitan yang pertama atau yang satu-satunya di sini, orang yang menjadi kafir karena dipaksa oleh orang lain di dunia akan menyesali perbuatan itu di akhirat. Saya tuliskan sekalian ayatnya ya. Surat Al-Baqarah ayat 166 dan 167. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittabarra'a alladziina ittubi'u minal ladziina ittaba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lanaa karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Tatkala tabarra'a berlepas diri, melepaskan diri, membebaskan diri. Siapa? Alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti. Alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti. Min dari alladzina taba'u, orang-orang yang mengikuti. Yang diikuti artinya kan pemimpin ya. Yang mengikuti artinya rakyatnya. Wara'awul azaba, wara'awu, dan mereka melihat al-azaba, azab, siksa di akhirat. Ini sudah kejadian di akhirat ini ya. Wa taqatta'at bihimul asbabu, wa taqatta'at, dan terputus bihim dengan mereka itu al-asbabu, sebab-sebab. Tidak ada, terputus hubungan. Sebab akibat sudah tidak ada lagi, sudah diputus. Wa qala alladzina taba'u, dan berkata alladzina, orang-orang yang ittaba'u, mengikuti, para pengikut ini berkata, lau anna lana karrotan, kalau saja kami punya pengembalian karroh, maksudnya ada diulang kembali kejadian ini ya. Nanti kalau ada pengulangan ya, bukan pengembalian, pengulangan. Lau anna lana karrotan, kalau kami bisa mengulang, kami punya kesempatan untuk mengulang, fanatabarra'a minhum, maka kami akan berlepas diri minhum, dari mereka. Maka kami akan berlepas diri, membebaskan diri dari mereka, kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami.
Kadzalika yang demikian itulah yurihimullahu, Allah memperlihatkan kepada mereka a'malahum, amalan-amalan mereka, hasaratin alaihim, sebagai penyesalan, hasarat, penyesalan alaihim, atas mereka. Wa ma hum, dan tidaklah mereka, wa ma, dan tidaklah hum, mereka, bi kharijina, dengan orang-orang yang keluar, bi kharijin, orang-orang yang keluar, minan nari, dari neraka. Mereka tidak bisa keluar dari neraka. Jadi saat tatkala ayat 166 balik lagi ya, orang-orang yang diikuti itu, para pemimpin itu, mereka berlepas diri, bubaran, lebaran, wis aku ora ana urusan karo kowe sing do melu-melu itu. Gitu ya. Yang mengikuti para pengikut itu, bubaran. Terus kenapa? Saat itu mereka melihat azab, waduh, ternyata ada azab di sana itu. Nah, sudah, tidak ada urusan. Tidak ngebis apa yang orang-orang yang mengikuti mereka di dunia. Makanya, ini pelajaran bagi kita nih. Makanya kita itu ojo melu-melu wong, ojo gelem dipaksa karo wong. Melu-melu diomongi, melu ki wae. Wis pokoknya niki jempolan pokoknya. Wah, gitu apik-apike wong, gitu ya. Terus melu jangan, atau dipaksa, supaya gelem ra gelem kudu melu. Ora gelem melu tak ketak. Wah, gitu. Kok diketak? Oh, aku yo menungso yo iso indo, kan gitu loh. Jangan mau dipaksa gitu loh. Wong ngetake iku anu begu, begu. Begu niku kan sing ngerokno nggih. Begu kan ya. Jadi beg itu belakang, hu itu gali, menggali ke belakang, gitu. Begu. Otake ngono, yo indo. Ojo gelem dipaksa gitu loh ya. Jangan mau dipaksa orang lain untuk melakukan perbuatan yang kita sendiri meyakini perbuatan itu salah gitu. Dipaksa jadi wong apik, wah iya ora apa-apa. Nek dipaksa jadi wong elek, jangan mau dipaksa gitu, jangan mau. Wis saiki gelem ra gelem kowe kudu syirik. Ora gelem aku syirik, enggak mau saya. Suruh syirik enggak mau, gitu loh. Iki enek acara sendang nggih, sendang. Nah, ngono ada kemusyrikan, kowe gelem ra melu, wegah, urun gelem ra, gelem, keplak lho. Ya aku indo no, wah keplak aku indo, aku menungso kok, atau ngelawan kan gitu tuh ya, jangan mau, tidak mau. Itu dalam rangka nek masalah musyrik aku mau, gitu loh, gitu. Jadi jangan mau dipaksa. Kenapa? Nanti mereka di sana akan lebaran mau ngurusi tabarroa, berlepas diri, sekarang urusannya dewe-dewe gitu loh. Soang-soang kalau orang Jawa berkatakan ini. Maka mereka orang-orang yang mengikuti itu, tiwas dulu mengikuti di dunia, mereka akan mengatakan, ya Allah kalau saja ada pengulangan gitu, baleni no, kami akan berlepas diri dari mereka, nggak mau melu-melu mereka itu. Nah, gitu ya. Jadi jangan mau ikut kepada sesuatu yang tidak baik. Atau kita tidak tahu itu baik apa enggak, nanti dulu, ditunda dulu paling tidak, ditunda sik. Aku tidak apa gitu, kosek. Apa erek yang meniki. Nah, gitu ya, setidaknya kita pertimbang lebih dahulu. Jangan mau dipaksa untuk mengikuti karena nanti akan nyesal. Di sini kan akhirnya kan hasarotin alaihim gitu kan, sebagai penyesalan dari mereka. Jadi tidak bisa lagi mereka menolak itu karena sudah kebacot mengikuti di dunia. Yang lebih susah lagi, ini hal yang lain gitu. Yang lebih menjengkelkan lagi, tiwas neng dunia niki melu wong-wong kaya ngoten niku wau, sing wong ora bener ngoten niku. Bareng tengah akhirat tuh kaget sing melu niku wau. Enten wong ini pengikutnya, ini yang diikuti. Ini yang diikuti, ini yang mengikutnya. Ini dijak pada keburukan kan? Dijak musyrik, dijak macam-macam gitu kan, keburukan-keburukan. Ini terus yang ini mengikuti. Terus di akhirat ini kaget ini. Yang pengikutnya kaget. Kenapa? Yang diikuti malah mlebu swarga. Lho. Ini salah ya iki. Putusane keliru. Mosok iki mlebu swarga lho. Dia protes itu. Pak,
Apa ana apa? Loh, sampean ben ngejaki aku mau limo, jak ngene, jak macam-macam, maksiat. Lah kok sampean mlebu swarga ki piye? Awak jawab ini yang diikuti. Jawabannya enak saja. Salah kowe mati luwih dhisik. Lho kok ngono? Iya, kowe mati luwih dhisik, mati kafir kowe, mati melu mau limo ngono kuwi, maksiat macam-macam. Aku urung mati, bar kuwi aku tobat. Lho piye coba? Aku tobat dadi melu ngaji aku iki. Melu ngaji amal saleh. Amal saleh mlebu swarga. Lho piye coba? Lho mulane nggih, tiwas ning donya itu melu wong sing dieloni niku sebenarnya iso tobat, bisa tobat. Sedangkan kita kalau nggak mau tobat ya kita yang rugi sendiri. Gitu loh ya. Loh, Allah itu tertawa. Enten hadis ini. Yadhakullah, Allah tertawa, maksudnya Allah ridho. Dengan dua orang yang saling bunuh. Saling bunuh ini. Tapi dua-duanya masuk jannah. Loh kok iso? Rasul mengatakan ini dua orang ini, yang satu beriman, yang satu kafir. Dalam perang, orang beriman itu dibunuh oleh orang kafir. Bunuh. Pertandingan pedang gitu ya, pedang-pedangan, kalah, mati dia. Gitu. Yang beriman masuk jannah. Oh, mati syahid kok. Gitu nggak? Masuk jannah. Nah, yang kafir ini kemudian tobat. Tobat jadi orang beriman, berjihad, mati syahid juga, masuk jannah juga. Subhanallah. Iya, gitu. Jadi orang yang saling bunuh di dunia, di akhirat masuk jannah. Bisa jadi. Loh gitu. Allah malah tadi katakan Nabi menghentikan Nabi itu yadhakullah, Allah itu tertawa. Maksudnya Allah ridho kepada dua orang yang seperti itu. Makanya sekali lagi ojo sok melu-melu wong. Jo niki momennya wis tidak Pak Likur niki nggih. Semua melu Allah ora wis. Aku melu Allah karo Rasul wae. Ngoten lho nggih, kita ikut Allah dan Rasulnya saja. Ora wis apik wis to. Engko yang aku ngene alah hapusi wae. Kita enggak usah ganggu bres yang seperti itu. Kita ikut Allah dan Rasulnya setiwas. Aku komet pas melu kowe, aku mati, baru mati kowe tobat. Wah, ya tiwas lah aku. Enggak usah begitu. Ya, yang jelas pokoknya kita ngikuti Al-Qur'an saja, ngikuti Allah dan Rasulnya. Berikutnya surat Saba ayat 32-33. Qala alladziina istakbaru lilladziina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil hudaa ba'da idh jaa'akum bal kuntum mujrimin. Qala alladziina istud'ifu lilladziina istakbaru bal makrul laili wan nahari ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada wa asarrun nadamata lamma ra'awul 'adzab وَجَعَلَ الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Qala alladziina istakbaru, berkata orang-orang yang istakbaru, membesar atau yang dia takabur, sombong, lil ladziina istud'ifu, kepada orang-orang yang dilemahkan. Jadi orang yang berkuasa berkata kepada orang-orang yang dikuasai, yang dilemahkan. Kaum du'afa. Ana nusadadnakum anil huda, apakah kami ini menghalangi kalian? Apakah kami kami menghalangi kalian anil huda, dari petunjuk? Irja akum, ketika petunjuk itu datang kepada kalian. Ba'da irja akum, sesudah petunjuk itu datang kepada kalian. Bal kuntum mujrimin, bahkan kalian adalah orang-orang yang berdosa, pelaku dosa. Wa qala alladziina istud'ifu, dan berkata orang-orang yang dilemahkan, kaum du'afa, berkata lil ladziina istakbaru, kepada orang-orang yang berkuasa, yang sombong, yang besar ya. Bal, bahkan makrul laili wan nahar, ada terjadi makar siang dan malam dan siang. Makrul lail, makar pada waktu malam, wan nahar, dan pada waktu siang. Itatkala ta'murunana, kalian menyuruh kami, ta'muruna, kalian menyuruh, nah kami gitu ya, nah yang belakang itu kan kami gitu. Ketika kalian menyuruh kami annakfura billahi, supaya kami kufur, supaya kami kafir kepada Allah, wa naj'ala lahu andada, dan kami jadikan untuk Allah itu andadan, bandingan-bandingan, sekutu-sekutu. Wa asarrun nadamata, maka mereka itu menyembunyikan, asarru itu menyembunyikan, merahasiakan an-nadamata, penyesalan,
lamma ra'awul azab, tatkala mereka melihat azab, melihat siksa. Wa ja'alal aghlala fi a'naqil ladzina kafaru, dan kami Allah jadikan al-aghlal, belenggu-belenggu, fi a'naqil ladzina kafaru, pada tengkuk-tengkuknya, pada leher-lehernya orang-orang kafir. Hal yujzauna, tidaklah mereka dibalas. Hal di sini artinya tidaklah ya. Nah, belakang ada ilah. Hal tidaklah yujzauna, mereka dibalas, illa, kecuali makanu ya'malun, apa yang adalah mereka itu amalkan, apa yang mereka amalkan. Ini ya, jadi ini ketika disuruh, kan awalnya kan mereka, ya Allah, pembesar-pembesar itu yang disiksa berlipat ganda gitu loh, ya Allah, karena mereka yang ngejai kami. Terus para pembesar itu ngomong loh, memangnya kami dulu itu menghalangi kalian dari petunjuk. Ada petunjuk datang pada kalian, terus kami bisa menghalangi gitu. Apa begitu? Kan tidak. Kami kan cuma mengatakan, ayo melu aku gitu kan. Jadi cuma mengajak gampangannya. Tidak bisa mengharuskan, tuh nggak bisa. Fakta apa? Hakikatnya loh ya. Hakikatnya kita tuh tidak bisa dipaksa oleh siapapun juga. Hakikatnya begitu. Zahirnya mungkin bisa. Dipaksa. Saiki kowe kudu ngene, nang ngene kowe engko tak potong gajimu, atau kamu saya ginikan, atau kamu saya pecat, kan gitu kan. Tapi kan hakikatnya kan tidak. Seperti contohnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu kan budak nih. Budaknya Umayyah bin Khalaf. Dia itu disiksa oleh Umayyah cuman supaya Bilal itu nyebut Lata Uzza gitu loh. Kan nyebut gitu. Soalnya gue menyebut gue, tak hentikan siksanya. Dia enggak mau, Bilal itu enggak mau. Ketika dia tanya, kamu tolak, kok orang gelem ngapa to? Lah saya itu punya itu kok. Yang saya punya itu. Jadi saya punya keyakinan kepada Allah. Saya yakin bahwa Allah itu benar, saya yakin bahwa Muhammad itu benar, maka saya pertahankan itu. Dan Umayyah tidak bisa maksa. Dipaksa, dipecuti, ditimpani batu gitu kan ya. Dipanas-panaskan di batang puasa sana. Tidak bisa memaksa karena dia merasa hati saya itu bebas itu. Hati saya milih sendiri, saya milih mengikuti Muhammad. Terus kamu mau nyiksa boleh, memang budaknya lah ya, disiksa sampai mau bunuh pun ya tetap saya bertahan dalam posisi saya ini. Gitu. Jadi hakikatnya kan tidak bisa dipaksa itu. Sampai jengkel, lumayan jengkel karena dia yang menyiksa tapi seolah-olah dia yang tersiksa. Goro-goro kesel kan. Wong nyabeti wong kan kesel dhewe to nggih. Sing disabeti niku ya lara ning sing nyabeti saya kesel itu, nyabut bola-bali itu kan ya lama-lama capek juga. Itu dia tersiksa oleh itu sampai begitu. Contohnya ya, dipaksa tidak bisa. Loh gitu loh. Hakikatnya begitu. Zahirnya bisa, zahirnya. Tadi saya katakan ya. Pokoknya nek kowe ra gelem teko rene, nek acara iki ra gelem teko, engko potong gaji. Nek ndak kamu dipecat, nek ndak nanti dimutasi. Dipindahkan tempatnya itu. Tamanya mungkin yang kuto, gara-gara ngeyel karo juragane, ngeyel karo pembesar-pembesar itu, pindah ning desa, cuk gunung ngono. Wis piye kowe. Perkoso kan mau ngantor gitu kan ya misalnya gitu. Jadi dibegitukan. Tapi zahir, itu hakikat, itu zahirnya. Hakikatnya tidak bisa. Arep maksa piye wong dia ngeyel gitu. Jadi di koyong ngono ki tetep ngeyel. Dia tetap ngeyel, ya sudah akhirnya tidak bisa dipaksakan. Contohnya begitu. Ya. Maka di sini dikatakan anan sudadnakum anil huda, apa kami menghalangi kalian dari petunjuk? Sebenarnya tidak, karena ketika petunjuk itu datang, mereka terima, ya sudah, tidak bisa dihalangi oleh siapapun juga. Yang bisa hanya Allah, yang menghalangi orang itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang-orang yang dilemahkan itu juga ngomong, ya Allah, bal makrul laili wan nahar, mereka itu bikin makar siang malam, malam siang. Oleh bendino tulis ngono kuwi, arek ning ndi ditemplaki macam-macam sekarang ini. Templaki ngene gambare wong iki, ngono gambare kae. Pilihlah saya, nanti bahagia dunia akhirat. Wah, apa iya. Sajale hebat men. Ya jenenge wong dodol nggih. Wong dodol apa nek sing gelem merapayi, mesti kan gelem sing payu to nggih. Ora enek wong ngomong dagangan saya ini yang buruk kok, yang nggak ada tuh, mesti yang paling baik, itu kan gitu, dodolan namanya. Nah itu bikinnya makarnya siang malam, pokoknya begitu terus sampai masuk ke dalam dirinya sampai dia
Gitu lah. Emang iklannya begitu. Iklan ya. Wong itu di iklan iki apa misalnya? Janjane dia tidak butuh itu. Tapi gara-gara di iklan tiap hari bendino awan bengi jadi merosot. Oh ya aku ya butuh ya. Padahal butuh kan. Wong itu kan orang butuh obat nih. Obat-obat suplemen itu loh. Tentang kesehatan nomor-nomor tidak butuh sebenarnya itu. Karena manusia itu kan sudah kalau dia sudah makan dapat energi kan jadi cukup. Tapi orang pokoknya minum nopo jenenge pil ini atau tablet ini setiap hari satu. Wah itu nanti kamu akan punya kekuatan lebih dari yang lainnya. Ah ini terus oh ya karena bendino kui terus dari tuku. Gara-gara itu tadi. Sebenarnya dia nggak butuh, tapi dipaksa seperti itu. Nah ini contohnya ya. Tak murunana anak purabillah. Tapi ini makarnya itu makar sungguh jadi kafir masalahnya itu. Nah, tetapi itu tidak akan bisa merubah apa-apa. Wa asarun nadam lama rawaul azab. Sudah. Akhirnya masing-masing bertanggung jawab sendiri-sendiri, yang nyuruh maupun yang disuruh sama-sama dia di neraka, dan Allah tetapkan aghlala fi a'naqil ladzina kafaru, belenggu-belenggu ada pada leher-lehernya orang-orang kafir. Tidaklah mereka dibalas kecuali apa yang mereka perbuat. Jadi orang itu hanya dibalas sesuai dengan perbuatannya. Baik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Kalau ada, monggo. Ada nggih? Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.